Halo guys, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga di pagi ini semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nama saya Juli, saya berasal dari Flores, Indonesia dan sekarang tinggal di Taiwan. Ini di video kali ini itu ya, saya mau menjawab banyak pertanyaan dari kalian. Ya minimal ada 2-30 orang lah yang WA saya, bilangnya begini, enak ya kakak, karena kakak itu nikah di Taiwan dan punya banyak saudara yang kaya tentunya, dan pasti kalau kesusahan banyak yang menolong. Oh no, tidak. Di Taiwan itu yang kaya saudaramu, kamu bukan. Dan mereka itu punya prinsip hidup kamu saya, begitu ya. Tidak ada kalau saudaramu kaya terus kamu miskin, dia membantu kamu, begitu. Terkecuali itu orang tua kandungmu, bapak kandungmu, itu pun terbatas. Kalau kamu 1-2 kali dibantu, kamu berhasil, mereka akan tepuk tangan dan minta kembali itu uang yang mereka sudah bantu itu tadi. Dan kalau kamu sudah dibantu 1-2 kali dan terus terus mengharapkan lagi, mereka akan bukan menyingkirkan sih, sepertinya merasa kalau kamu itu benalu dalam rumah, begitu. Merasa kamu orang yang tidak berguna. Mereka akan bukan juga mengasingkan, sepertinya pelan-pelan begitu, sepertinya ini nggak berguna, begitulah. Jadi apa-apa dalam keluarga itu pasti kamu orang yang tidak pantas untuk berbicara. Yang berbicara itu adalah orang yang punya uang itu, dan benar tentu dia akan membantu kamu. Ada momen-momen tertentu mereka bisa kita bisa saling membagi-bagi uang, yaitu momen di saat Imlek. Nah, momen di saat Imlek atau momen di saat kita sakit di rumah sakit, saudara kita datang menjenguk kita dan mereka bisa memberikan kita amplop merah atau membelikan kita makanan. Nah, begitu. Jadi bukan karena serta-merta kamu punya keluarga kaya, terus di saat kamu sudah besar, sudah lewat 20 tahun dan kamu tidak sekolah lagi, dan kamu selalu mau makan di rumah, mau minta kehidupan dari rumah itu. Jadi di saat kamu masuk kuliah, masuk sekolah, itu masih dalam pengawasan orang tua, uangnya pun masih itu dari orang tua. Tapi kalau kamu sudah kuliah dan sudah mendapatkan pekerjaan, di situ kamu lepas tangan, ataukah kamu sudah menikah, kamu tidak mau sekolah tapi kamu sudah menikah. Kalau laki-laki, kalau kamu laki-laki pasti akan diberikan modal untuk membuat usaha ataukah untuk bertahan hidup untuk sementara di saat rumah tangga kamu baru dibangun dan keuangan kamu belum stabil. Itu pun di tahun-tahun pertama. Kalau sampai ke tahun yang seterusnya keuangan kamu terus tidak stabil, itu keluarga pun akan berbicara, akan menganggap kamu ini orangnya tidak berguna dan benalu dalam keluarga, begitu. Nah, jadi jangan harap kalau ada yang keluarga kaya dan kita ini tidak mampu, semuanya akan dibantu oleh keluarga yang kaya. Itu tidak mungkin. Terus kalau misalnya ini ya, kita bisa juga kita saling meminjam uang. Nah, kita bisa, kalau ada anak sekolah yang kita belum bisa bayar, kita bisa pinjam dulu ke saudara kita yang kaya itu. Tapi kau pinjam, kau harus bayar tepat waktu yang ditentukan itu, yang sudah bilang kapan mau dibayar. Tapi kalau waktu yang ditentukan kamu juga tidak bayar, maka lain kali mau pinjam tidak akan dikasih.
pinjaman. Maaf karena saya agak batuk, makanya saya 2 hari tidak upload video karena saya agak batuk, suara serak. Jadi bukan karena saudara kandung, jangan lihat saudara kandung. Kita kandung di saat orang tua kita masih hidup, itu kita itu sering datang berdatangan, kadang lebaran kita sama-sama, Imlek maksudnya Imlek kita sama-sama. Tapi setelah orang tua itu sudah tua, mereka kadang masih pada jompo atau apa, itu kekeluargaan itu kayaknya sudah mulai renggang begitu, sudah mulai agak-agak renggang begitu. Tidak ada lagi keakraban yang di saat orang tua itu masih ada. Jadi jangan dikira karena kita punya saudara kandung yang kaya, jadi kita bisa enak mau minta bantuan. Misalnya orang tua saya ini sakit, saya punya saudara 2, dan saya ini orang tidak punya, dan saudara saya itu yang punya uang. Terus warisan keluarga itu belum terbagi, dan mereka semua yang beli pokok, yang bayar rumah sakit, yang apa, itu dicatat. Itu dicatat. Jangan dikira karena kamu tidak punya uang, kamu tidak bayar, itu tidak ada masalah dengan kamu. Itu ada di saat apa? Di saat pembagian warisan dari orang tua, kalau orang tua punya warisan. Di saat pembagian warisan, catatan itu semua akan keluar, kalau mereka ada pembayaran apa saja dan pengeluaran mereka itu apa saja, dan kamu pengeluaranmu tidak ada atau cuma sedikit, maka pengeluaran mereka yang banyak untuk orang tua itu akan dipotong. Akan dipotong, dan warisanmu akan dipotong itu yang mereka keluar itu tadi, dan kamu bagian kamu hanya sedikit. Hanya sedikit begitu. Jadi ya disitulah kehidupan di Taiwan itu begitu. Jadi bukan karena kita punya saudara kaya terus kita enak. Oh no. Yang kalau kita ini punya saudara kaya raya pun, kalau kita ini miskin sampai tidak bisa makan, itu kita akan dibantu devenaker sosial, bukan saudara kita, karena kita sudah lepas dari keluarga begitu. Karena saudara pun yang kaya mereka, jadi mereka keuangan mereka pun mereka nanti, kenapa saya harus kasih uang sama kamu begitu. Ini uang saya boleh kerja setengah mati, jadi kau dulu utang saya pun belum bayar, jadi sekarang minta uang lagi dengan saya lah, enak aja, mereka akan pikir begitu. Jadi jangan harap kalau kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung calling itu saudara yang kaya, itu mimpi. Kita bisa minta bantuan ke devenaker sosial, ataukah kalau misalnya kita tidak punya uang, kita ke rumah sakit, kita bisa tanda tangan dulu untuk ngutang di rumah sakit selama kita masa pengobatan itu, kita utang dulu, kita tanda tangan untuk utang di rumah sakit itu, bukan utang uang tapi untuk utang obat. Nanti kalau kita sudah selesai pengobatan dan kita sudah sehat dan sudah kerja, barulah kita bayar pelan-pelan. Di situ keunggulan. Oke guys, jadi begitulah penjelasan saya tentang kehidupan di Taiwan itu. Jadi tidak boleh lihat mana yang kandung, mana yang tidak kandung. Orang di Taiwan semua kehidupan masing-masing begitu. Jadi tidak mungkin kita mengharapkan saudara kita yang kaya atau kita yang kaya saudara kita yang miskin mengharapkan kita. Itu tidak mungkin. Kehidupan itu sendiri-sendiri. Jadi jangan dianggap itu, oh ini ibu kandung, saudara kandung. Ibu kandung pun, orang tua kandung pun, kalau kau selalu miskin dan tidak punya uang, selalu bilang tidak punya uang, dan sedangkan saudaramu ini mampu, dia akan selalu condongkan ke saudara yang mampu itu tadi. Dan kamu ya tetap anak, tapi ya anak yang dianggap sebelah mata.
karena dianggapnya kemampuanmu itu tidak ada begitu. Jadi orang tua nanti besok-besok tidak bisa mengharapkan kamu begitu, tidak bisa mengharapkan Anda untuk kehidupan tuanya. Jadi dia akan lebih condong ke orang saudara yang lebih kaya itu tadi. Jadi di situ saudara-saudara semuanya, harap jawaban saya ini bisa Anda terima, dan kalau Anda tidak terima Anda boleh komen, dan kalau ada yang perlu tanya lagi Anda pun boleh komen. Tolong like, tolong nonton, like, subscribe. Selamat pagi.